Selamat sore, teman-teman, kakak, abang, asdos. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil manufaktur kami. Kami dari kelas H2 yang memilih tema Stakeholder Laptop yang beranggotakan Jefferson Singgalingging, Libertus Ronald Jayamanalo, dan Michael Vinoktowaro. Pada daftar isi ini ada 6 yang akan kami bahas, yaitu definisi masalah, identifikasi desain, desain konseptual, desain detail, evaluasi performansi hasil kompetisi desain, dan pengalaman pembelajaran. Lanjut untuk ke definisi masalah. Jadi definisi masalah yang kami dapatkan itu adalah apabila terlalu lama memakai laptop dengan posisi yang tidak stabil, dapat membuat para pekerja ataupun para mahasiswa akan merasakan kelelahan pada punggung dan mata. Karena itu, ketidaknyamanan posisi dalam menggunakan laptop dengan merancang stand holder laptop dapat meningkatkan kesehatan pada pekerja dengan tingkat ketinggian pada laptop sehingga dapat memberikan posisi yang terbaik pada pekerja dan juga dapat meningkatkan kenyamanan mata pada saat melakukan pekerjaan. Eh, untuk identifikasi desainnya sendiri, berikut adalah objective tree dan black box. Jadi pada objektif tree sendiri itu adalah menjadi tujuan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu kesulitan tersebut. Pada bagian black box sendiri itu adalah untuk menyimpan semua fungsi yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output yang diinginkan. Lanjut ke identifikasi desain yang berikutnya itu ada transparent box dan diagram function analysis. Untuk transparan box itu sendiri adalah merupakan diagram yang memutuskan bagaimana input dan output internal dari proses operasional alat atau produk yang akan dirancang. Terus untuk pada konsep diagram sendiri itu salah satu alternatif penetapan fungsi yang lain adalah dengan pembuatan diagram fungsi yang dimana berisikan penjabaran mengenai analisis fungsi dari suatu produk yang kami rancang. Pada alternatif tidak terpilih itu ada beberapa alternatif yang tidak kami ambil, yaitu kayu dicat busa Eva, kayu ditambahkan stiker karet, akrilik dicat ditambah karet, akrilik dicat ditambah silikon, akrilik dicat tambah busa Eva, akrilik dipilok tambah karet, terus kayu ditambah stiker silikon, kemudian ada kayu ditambahkan stiker busa Eva, terus ada plastik dipilok karet, plastik dipilok dan silikon. Dan yang kami ambil itu kayu dicat silikon, karet. Baik, pada evaluasi alternatif ini yaitu untuk menilai value dari setiap part yang ada dengan mengidentifikasi fungsi dari masing-masing part agar memiliki value low, medium, maupun high. Lalu mengubah beberapa bagian sehingga harganya dapat dikurangi dengan mempertahankan fungsinya atau menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Jadi high itu bagian yang paling penting, medium itu yang sedang, dan low itu yang tidak terlalu penting. Dan partnya itu kami ada 5 part. Pada base utama ini berfungsi sebagai alas meletakkan laptop. Value-nya itu sangat penting karena ini bagian utama dari produk ini. Cost-nya itu pada original kami mendapat 5.400, sedangkan redesign itu kami mendapat 5.329. Di sini ada ukuran yang berbeda agar dapat lebih murah ke depannya. Pada bagian kedua itu ada bagian penghalang depan yang berfungsi sebagai penahan pada laptop agar laptop tidak jatuh. Ini tidak terlalu penting karena sudah ada part tambahan lainnya, yaitu karet anti slip. Makanya ini tidak terlalu penting. Kemudian pada cost originalnya Rp300 dan redesainnya didapat 270. Kemudian pada bagian part ketiga itu adalah bagian kaki depan yang berfungsi sebagai tumpuan pada base utama agar bisa berdiri.
Jadi ini sangat penting pada bagian depan, value-nya itu high. Kemudian cost yang didapat per original itu Rp113,75 dan pada redesign-nya itu 112. Kemudian pada bagian kaki belakang itu berfungsi sebagai tumpuan pada base utama bagian belakang dan value-nya itu sangat penting juga. Cost yang didapat itu di Rp236,25 dan redesign-nya itu Rp342,5. Kemudian yang terakhir itu bagian penyangga kaki yang berfungsi sebagai tumpuan pada kaki depan dan kaki belakang. Ini opsional sebenarnya, bisa dipakai atau tidak, bisa langsung pada base utamanya. Jadi kami milih value-nya itu medium. Sedangkan cost yang kami dapat itu pada originalnya itu di 262,5, sedangkan di redesign-nya itu di 337,5. Kemudian pada deskripsi produk berikut, produk berbahan dasar kayu yang kokoh dan umur pakai yang lama. Kemudian ada yang biaya produksi yang ditentukan maksimal Rp100.000 dan memiliki ukuran produk di 24,6 cm sama 36 cm dan 18,25 cm. Dan produk ini memiliki berat sekitar 1-2 kg dan memiliki anti-slip. Baik, selanjutnya masuk ke tahap seleksi konsep. Dari beberapa konsep alternatif yang tidak terpilih tadi atau yang memungkinkan, di sini kami telah memastikan secara matang bahwa konsep yang terpilih itu adalah alternatif 1, yang dimana didasari dengan beberapa faktor. Yang pertama itu pemilihan alternatif yang didasari oleh skala penilaian dan memenuhi kriteria produk yang dibuat. Jadi sudah memenuhi standar yang telah ditentukan. Terus yang kedua, kenapa kami memilih alternatif 1? Yang pertama, karena dalam alternatif 1 ini kami memilih kayu. Kayu yang dipilih ini kami berbahan dasar kayu pinus, yang dimana penggunaan material kayu ini pada produk dikarenakan material ini memiliki bobot yang cukup ringan dan serta dapat bertahan lama selama bertahun-tahun terhadap kondisi sekitar, jadi awet. Terus tuh metode yang dipilih tuh pengecatan. Pengecatan yang dimaksud di sini tuh yaitu cat vernis, yang dimana penetapan metode pengecatan pada produk bertujuan untuk melapisi material agar tidak rusak dan mudah rapuh. Jadi ini sebagai konsep estetika bisa dipakai dan bisa juga memiliki fungsi lain seperti berfungsi untuk melapisi, jadi pelindung gitu bagi material utama yaitu kayu pinus. Terus yang ketiga ada karet. Karet di sini digunakan sebagai komponen tambahan yaitu karet, di mana berfungsi untuk menahan tumpuan pada beban laptop agar dapat berada pada posisi yang sempurna. Jadi ini konsepnya juga penahan, sebagai penahan agar laptop itu bisa berdiri atau pada posisi sempurna gitu. Selanjutnya, pada hasil eksperimen yang telah dilakukan pada pembuatan stencil laptop, didapatkan bahwa banyak perubahan yang terjadi setelah melakukan percobaan pembuatan pada produk. Perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut, yaitu ukuran pada produk sehingga membentuk ukuran yang baru pada produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Terus itu perubahan yang terjadi juga ada pada saat pengamplasan. Jadi di sini pengamplasan itu bertujuan untuk memperhalus permukaan dari material yang dipilih. Terus itu ada di sini selanjutnya pada langkah ini juga kami menambahkan penggunaan paku pada barang atau produk kami, dikarenakan jika hanya menggunakan lem saja itu kurang maksimal penempelan antara part satu dengan part yang lain, sehingga untuk lebih memastikan agar part-part ini tersambung dengan sempurna kami menggunakan paku. Selanjutnya di sel detail pada konsep hasil analisis kami mengambil 3 konsep, yaitu secara kekuatan material. Suatu material dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik karena terdapat kepadatan atau tingkat kekerasan dari material itu sendiri. Pada analisis tahap ini material yang digunakan yaitu kayu pinus.
seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Tingkat kekerasan dari kayu pinus ini berkisar antara angka 352 sampai 849 kilo per meter kubik, sehingga dapat menahan beban dengan baik. Jadi itu ibaratnya dapat bertahan dalam pembebanan apapun. Terus yang kedua kita masuk stakeholder laptop. Tahap untuk finishing dari produk itu sendiri menggunakan metode pengecatan pada material kayu pinus. Karena di dalam zat cat itu sendiri itu terdapat unsur kimia yang dimana secara umum mengandung bahan resin alami, pelarut organik, pigmen pewarna, dan bahan pengisi, sehingga cat vermis memiliki karakteristik dengan memiliki warna yang dapat bertahan dengan lama ketika diaplikasikan pada material produk. Terus itu masuk ke secara pengukuran matematika, yang dimana ukuran produk. Secara matematika, dimensi produk yang dibuat menurut dimensi panjang, tinggi, dan lebar. Untuk mengetahui dimensi produk secara keseluruhan itu menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yang dimana di sini dimensi standholder laptop secara keseluruhan memiliki ukuran 36 cm kali 24,6 cm kali 18,25 cm. Dan rumus yang dipakai yang tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya, desain detail. Desain detail di sini konsep yang dimaksud yaitu proses atau progres yang dilakukan oleh kami selama pembuatan produk itu sendiri. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Kedua, melakukan pengukuran pada material untuk membentuk pola yang dirancang. Ketiga, memotong material atau kayu sesuai dengan ukuran desain. Keempat, melakukan pengamplasan pada masing-masing part sebelum disatukan. Kelima, membentuk fillet pada part dengan melakukan pengikiran. Fillet yang dibentuk di sini adalah pada bagian ujung material. Terus yang keenam, melakukan pengecatan pada produk menggunakan cat vermis. Ketujuh, menyambungkan part-part yang telah dipotong menggunakan lem. Kedelapan, menyambungkan part-part yang telah dipotong menggunakan lem dan juga komponen lain seperti paku untuk menambah kekuatan agar tidak mudah lepas antara part satu dengan yang lain. Kesembilan, melakukan pemasangan karet anti-slip pada stand holder laptop. Lanjut, berikut adalah dimensi keseluruhan pada produk yang didapatkan pada hasil perhitungan. Dan berikut adalah masa dari produk perancangan yang telah dilakukan pada SolidWorks. Berikut juga adalah hasil sebelum redesign, setelah redesign, dan produk aslinya sendiri. Untuk produk sebelum redesign ini, pada saat sebelum redesign itu, part pada bagian kaki depan itu kami ada sedikit pendek gitu. Jadi posisinya itu tidak terlalu turun, terlalu rendah. Jadi pada posisi yang rendah itu menurut kami kurang efektif untuk para pengguna atau customer yang akan memakai. Jadi kami pada redesign itu kami mengubah sedikit pada pada part kaki bagian belakang agar lebih tinggi lagi dan posisinya agak lebih nyaman lagi. Dan pada penambahan sebelum redesign itu kami menambahkan part anti slip. Part anti slip sendiri itu memang sudah termasuk ke dalam hasil matriks evaluasi yang telah kami hasil alternatif yang terpilih itu. Jadi kami menambahkan part anti slip itu pada SolidWorks. Dan berikut adalah gambar setelah hasil redesign dan juga berikut adalah gambar dari produk asli yang telah jadi. Baik, pada evaluasi performansi ini, pada produk standholder ini memiliki berat itu di sekitaran 1-2 kilogram, sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan atau diangkat. Kemudian produk ini juga memiliki anti-slip pada base utamanya, di atas base utamanya yang berbahan dasar karet. Kemudian produk ini terbuat dari material kayu yang kokoh dan mampu bertahan lama. Pada pengalaman pembelajaran dari membuat produk standholder ini dapat mengetahui proses dan langkah-langkah perancangan dari produk standholder laptop mulai dari awal sehingga menjadi produk jadi. Kemudian menambah pengalaman dalam proses manufaktur dan bisa bekerja sama dalam kelompok dalam merancang produk standholder laptop tersebut. Berikut adalah contoh produk kami,
Dan sekian presentasi kami pada hari ini. Berikut adalah video demonstrasi dari kami.